Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase, ketemu sama saudara meskipun hanya lewat media sosial, lewat channel ini. Dan saya berharap semua dalam kondisi yang sehat dan siap senantiasa dipakai Tuhan, terima berkatnya Dia. Dan kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita. Hari ini kita masuk kitab yang baru, saudara ya. Kita akan masuk dalam kitab Nabi Nahum. Kemarin kita baru selesaikan Nabi Habakuk, sekarang Nabi Nahum. Dan nggak banyak ayatnya, pasalnya juga nggak banyak. Jadi kita selesaikan dulu kitab Perjanjian Lama dari nabi-nabi kecil, saudara ya. Nabi-nabi yang dianggap kecil itu bukan orangnya kecil atau pendek atau kurus ya, tapi rentang waktu pelayanannya yang tidak panjang. Dan juga pertinggal dari karya sastranya, yakni catatannya, entah itu nubuatan atau kisah hidupnya yang tidak banyak ya, itu disebut nabi kecil. Sedangkan nabi besar juga bukan posturnya besar, gendut, tinggi, bukan, tapi nabi yang oleh para teolog dibedakan dengan nabi kecil karena rentang waktu pelayanannya panjang dan juga pertinggal karya sastra mereka entah dalam bentuk nubuatan, pengajaran atau kisah mereka itu cukup panjang, pasalnya banyak gitu ya. Dan kita akan mulai dari nabi kecil, nanti selesai nabi kecil kita akan masuk nabi besar dan langsung kita mundur nanti akhirnya kita sampai pada kitab Kejadian. Kenapa saya tidak mulai kitab Kejadian terlebih dahulu dalam tadarusan Alkitab kita? Karena hampir semua materi di kitab Kejadian sudah saya bagikan ya dalam program The Living Wisdom, dalam program-program di channel ini lainnya. Bapak Ibu bisa lihat saja ya. Saya sudah ngebahas soal Taman Eden, soal penciptaan, soal manusia, soal Satan, dan bahkan dalam Bible Talk kita juga sudah belajar tentang bapak-bapak rohani kita ya, dari Bapak Abraham, Ishak, Yakub, terus bagaimana mereka sampai akhirnya ada di Mesir, itu sudah kita bagikan dalam Bible Talk. Jadi kitab Kejadian sudah cukup sering kita bagikan di program-program lainnya. Makanya saya taruh nanti kitab Kejadian tuh paling akhir aja lah ya, supaya nanti Bapak Ibu di-review lagi ketika sudah mengikuti program-program lain tentang kitab Kejadian. Nanti di penghujung mungkin tahun depan ya, Bapak Ibu diingatkan kembali apa yang bisa kita dapatkan atau pernah di-sharingkan atau yang diperbaharui, karena pemahaman saya mungkin berbeda tahun depan tentang peristiwa-peristiwa yang sudah saya bagikan dari kitab Kejadian di beberapa waktu yang lalu. Jadi seperti itu. Jadi saya siapkan dengan strategi-strategi tadi supaya ya tadi ya, yang benar-benar mengikuti saya atau pelayanan kami sepanjang tahun ya, bahkan beberapa tahun belakangan itu ya dapat yang saya harapkan ya, pemahaman iman yang saya harapkan. Jadi saya sudah menyusun strateginya meskipun tidak terlalu detail, tapi nggak tahu ya saya dikasih anugerah Tuhan tuh bisa memikirkan sesuatu meskipun tidak tertulis, tapi bisa saya simpan di sini sehingga saya bisalah gitu ya. ya nggak jago tapi bisa ya mengatur strategi, ini duluan itu belakangan, ini duluan itu belakangan, dan lain sebagainya ya. Semoga aja benar-benar seperti yang saya harapkan. Maka dukung dalam doa. Oke, kita akan siapkan Nahum pasal 1, sebelumnya kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami akan masuk kitab yang ke-6 dari Perjanjian Lama, yakni Nahum pasal yang pertama. Lawat kami, berkati kami, sehingga beberapa ayat di Nahum pasal 1 ini jadi berkat, membuat kami semakin memahami tentang dirimu, dan membuat kami belajar banyak dari nabimu yang namanya Nahum ini, sepak terjangnya dalam pelayanan, visi misinya, dan bahkan nubuatan yang pernah Tuhan berikan kepada dia ribuan tahun yang lalu. Bisa kami dapatkan kebenarannya.
Jangan satupun kami kau lalui, kami siap diberkati. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan siapkan Nahum pasal yang pertama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, Nahum pasal yang pertama, ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum orang Elkos ya. Jadi sama-sama kita baca perikopnya murka Tuhan ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghadik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalau ke dalam gelap. Nahum dalam pasal 1 menggambarkan seperti apa Tuhan itu. Ini yang gak mau dibaca oleh banyak orang Kristen. Karena orang Kristen lebih suka perspektif Tuhan yang maha kasih, yang penuh belas kasihan, yang maha pengampun, yang murah hati, yang sabar, dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang itu ya bacanya perjanjian baru aja. Padahal di perjanjian baru pun ada gambaran Tuhan yang keras terhadap orang yang melawan kepadanya. Yakni misalnya di kitab Wahyu, di mana Tuhan menghukum orang tanpa belas kasihan. Sehingga banyak juga orang yang hanya membaca perjanjian baru, tidak pernah membaca Wahyu. Karena dianggapnya Tuhan di kitab Wahyu Tuhan yang beda, yang dia baca di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi orang Kristen tuh ada-ada aja gitu, saudara. Ya, banyak orang Kristen tuh pokoknya memahami sesuatu yang dia maui aja. Jadi ketika orang Kristen yang model begini disuruh mempelajari Tuhan, maka yang dia pelajari tentang Tuhan itu dari kitab-kitab yang memang mereka sukai. Mereka mencitrakan, mereka menggambarkan Tuhan dengan ayat-ayat yang memang mereka sukai. Dan kalau Bapak Ibu mau jujur, itu banyak di luar sana. Dan maafkan saya, banyak pendeta model begini. Banyak pengkhotbah model begini. Dan kalau saudara menjadi orang-orang yang lugu, maafkan saya, lugu itu terlalu halus bahasanya. Kalau saya lebih sering mengatakan, saudara itu kalau misalnya jadi orang Kristen yang bodoh, ya, maafkan saya ya kalau saya pakai kata yang keras ya. Ya saudara akan disesatkan oleh orang-orang model begini. Sehingga pemahamanmu tentang Tuhan ya seperti mereka. Bukan seperti Alkitab katakan. Alkitab katakan dalam Nahum ini,
Apakah Nahum ini bukan bagian dari Alkitab? Apakah Nahum ini bukan bagian dari kebenaran firman Tuhan? Apakah Tuhan yang digambarkan Nahum ini Tuhan yang beda dengan yang kau temukan dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang kau kenal dalam nama Yesus itu? Ya enggak lah saudara. Tuhan yang sama. Nah makanya supaya saudara bisa memahami Tuhan yang benar itu, ya baca kitab-kitab perjanjian lama atau kitab-kitab yang menggambarkan Tuhan dengan nada yang berbeda. Nahum ini menggambarkan Tuhan itu yang benar-benar tanda kutip itu mengerikan gitu. Tuhan adalah Allah yang cemburu, pembalas dan penuh kehangatan amarah. Pembalas kepada lawan-lawannya, pendendam kepada para musuhnya. Ini kan terminologi kata-kata yang tidak bisa kita temukan dalam perjanjian baru. Benar nggak saudara? Tapi apakah demikian Nahum itu punya Tuhan yang beda dengan Tuhan yang kita baca di perjanjian baru? Sama. Wong Tuhan itu sama. Yesus itu adalah bagian ya yang tak terpisahkan dari Allah yang digambarkan perjanjian lama. Bapa dan anak adalah satu. Bapa dan anak dan Roh Kudus adalah satu. Tiga yang tak terpisahkan. Bapa nggak bisa bekerja semaunya sendiri dan anak nggak bisa bekerja semaunya sendiri. Roh Kudus juga nggak mungkin bekerja semaunya sendiri. Yang dikerjakan Bapa pasti akan dikerjakan anak. Anak pasti akan mengerjakan yang diperintahkan Bapanya. Roh Kudus pasti akan mengerjakan yang diperintahkan Bapa dan yang diajarkan anak. Nggak mungkin mereka saling bertolak belakang. Itu yang saya imani. Kalau kau memahami beda, ya nggak heran pemahaman kita jadi beda. Sekarang silahkan saja. Kalau kau tidak memahami dan tidak sepakat dengan saya, ya silahkan. Saya persilahkan untuk tidak ikuti program ini dan mencari program lain yang bisa menyenangkan perasaanmu dan sesuai dengan pikiran logikamu. Itu hak saudara. Tapi hak saya juga untuk mengajarkan apa yang saya imani. Benar nggak saudara? Dan kalau kau masih mau stay di program ini, mendengarkan saya, perhatikan ini, bahwa Allah itu ya memang tidak bisa melupakan dan tidak akan melupakan musuh-musuhnya. Tidak akan melupakan dosa yang tidak dimintakan ampun padanya. Makanya dikatakan oleh Nahum, Tuhan adalah pendendam kepada para musuhnya. Bukan anaknya ya. Anak itu mestinya kalau salah segera minta maaf. Murid itu kalau salah sama gurunya mestinya segera minta maaf. Kalau ada orang mengaku anak dan ada orang mengaku murid, tapi ketika punya salah kepada orang tuanya, kepada gurunya, dan dia tidak mau meminta maaf, ya itu bukan anak dan bukan murid. Musuh. Dan kalau musuh maka nggak heran Tuhan mendendam. Sebab kalau sudah musuh ya itu berada di luar kasihnya dia. Dan yang tidak percaya dan di luar kasihnya dia pasti akan dihukum nantinya. Pasti. Nggak akan tidak. Jadi sekarang pilihan saudara berada di mana? Berada dalam area orang-orang yang menjadi sahabatnya, anaknya, muridnya, apapun itu bahasanya. Atau saudara mau menjadi bagian yang menjadi kelompok orang yang menjadi musuhnya, lawannya, orang tidak percaya, dan seperti itu lainnya. Hanya ada dua pilihanmu. Dan mana pilihanmu? Kalau saya jelas memilih bagian untuk mau menjadi muridnya, anaknya, umatnya. Maka konsekuensinya saya akan berusaha hidup menyenangkan dia, menjauhi dosa, hidup belajar kudus, mengerti firman Tuhan, menjalankan perintahnya, dan lain sebagainya. Itu konsekuensi dari pilihan saya, mau menjadi muridnya, mau menjadi anaknya. Ya, ada bagian saya yang harus saya kerjakan, tidak serta-merta hanya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Nangkep ya saudara ya?
Jadi ketika Tuhan nanti menghukum yang disebut musuhnya tadi, ya nggak ada yang bisa menghalangi. Ya, Tuhan bisa menghukum musuh-musuhnya itu lewat banyak cara. Dikatakan tadi dia bisa menggunakan puting beliung, badai, awan debu, laut, sungai, ya, gunung-gunung, bukit-bukit, ya. Tuhan bisa menggunakan semua itu untuk menghukum orang-orang yang masuk kategori musuhnya atau lawannya itu. Dan saya jelas tidak mau masuk dalam kategori itu. Makanya ya saya berusaha mengerjakan bagian saya semaksimal mungkin. Nggak ada yang bisa tahan menghadapi amarah Tuhan. Ya, nggak ada yang bisa tahan menghadapi amarah Tuhan. Semua nanti akan hancur. Tembok setebal apapun, gunung setinggi apapun, akan mencair kalau kita baca ayat-ayat dalam Nahum pasal 1 tadi. Artinya ya nggak ada kekuatan mereka sanggup untuk melindungi kita dari amarahnya Tuhan. Ketika kedatangannya dia nanti, nggak ada tempat bersembunyi bagi orang-orang yang menjadi musuhnya dia. Mau ngumpet di mana, sembunyi di mana, bahkan keluar angkasa, bersembunyi dalam kedalaman bumi, semuanya akan lenyap. Entah saudara percaya apa tidak soal akhir zaman itu. Tapi karena ada di Alkitab, saya percaya, mengimani sungguh. Soal bagaimana terjadinya, yaitu penafsiran. Penafsiran saya mungkin bisa salah. Tapi apa yang dikatakan Alkitab soal bagaimana Tuhan nanti akan menghukum dunia ini ketika dia datang, itu kebenaran. Nangkep ya saudara? Jadi harus dibedakan mana yang kebenaran karena itu tertulis di Alkitab, mana yang tafsir. Nah yang tafsir ini termasuk tafsiran saya bisa saja salah. Tapi namanya kebenaran yang tertulis di Alkitab ya pasti benar. Ya. Dan nggak banyak orang yang bisa memahami itu ya. Kadang-kadang distract gitu ya. Ya banyak faktor lah saudara. Saya mengalami juga kok hari-hari itu di mana saya berkata bahwa tafsiran saya kebenaran dan kebenaran itu ya tidak saya percayai sungguh. Itu di masa lalu saya dalam perjalanan menuju sampai titik ini, saya pasti melewati itu juga. Mungkin saudara sedang melewati fase itu. Kalau saya sudah meninggalkannya cukup lama, saya sudah bisa membedakan mana yang ini tafsiran saya, ini tafsiran orang, ini kebenaran. Makanya dalam khotbah saya berkali-kali berkata, ya saya ini sedang menafsirkan. Tapi kalau saya hanya benar-benar mengutip habis Alkitab, ini firman Tuhan, ini kebenaran. Coba perhatikan style saya dalam berkhotbah atau penekanan-penekanan saya dalam khotbah. Saya tidak berani mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau emang ayatnya berkata begitu, saya bilang ini firman Tuhan. Tapi kalau saya sedang menafsir, saya tidak mengatakan ini firman Tuhan. Ini tafsiran saya. Namanya tafsiran, ya sah-sah saja. Ya. Selama saya menafsirkannya dengan bertanggung jawab dan saya sadar banget siapa saya ketika menafsirkan ini. Sebagai seorang guru, saya kalau salah menafsirkan, salah mengajarkan, saya akan dihukum, nggak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Dan saya paling takut untuk itu. Maka saya tidak pernah ngarang-ngarang kalau menafsirkan. Ya, itu yang saya pahami. Bisa salah nggak? Bisa. Dan kalau salah, dan akhirnya saya tahu itu salah, saya akan perbaiki. Di channel YouTube ini ada, di pelayanan kami digital ini, di YouTube The Warriors ini, ada 1.600 apa 1.800 ini saudara, video. Perhatikan deh. Mungkin salah satu channel YouTube Kristen yang paling banyak videonya disimpan di YouTube dalam konteks digital ministry atau pelayanan di digital di Indonesia ini. Mungkin ya, mungkin. Karena saya lihat banyak gereja videonya baru ratusan, saya sudah nyaris 2000-an. Karena saya memulainya sudah 8 tahun lalu ya. Sejak gereja ini ada, saya sudah memakai YouTube sebagai sarana pelayanan saya. Setiap hari berusaha saya upload video baru. Ya. Saya tidak pernah buang itu pengajaran saya di masa lalu, 8 tahun lalu. Yang kalau khotbahnya saya ulang di tahun ini pasti sudah berbeda.
Ya 8 tahun lalu saya mempercayainya seperti itu, tapi sekarang saya sudah mempercayainya hal yang berbeda. Itu sesuatu yang lumrah, namanya juga manusia. Kan semakin saya belajar, semakin saya dekat sama Tuhan, semakin saya berusaha untuk hidup benar, ya pemahamannya semakin terang benderang, semakin tajam, semakin jelas kan? Masa saya semakin tua, semakin belajar, semakin dekat sama Tuhan, pemahaman saya sama aja seperti 8 tahun yang lalu. Makanya saya sering geli sendiri kalau ada orang khotbah ya, ketika umur 20-an sampai dia khotbah umur 80-an, ya khotbahnya begitu-gitu aja. Ya, nggak ada penajaman. Ini sesuatu yang dipertanyakan karena jangan-jangan memang dia tidak bertumbuh secara spiritual kepada Tuhan. Jadi Tuhan ketika datang ya nggak ada yang bisa mengelak dari amarahnya jika itu adalah musuhnya. Ya, musuhnya akan dihalau dalam gelap. Makanya jangan jadi musuhnya Tuhan, karena mengerikan. Ayat 9 ya. Perikopnya firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe. Niniwe itu adalah sebuah kota besar saudara di zaman itu ya. Di daerah Babilonia itu ada kota Niniwe ya, Asyur ya. Itu kota yang besar, ibu kota ya saat itu ya. Dan memang budayanya sudah cukup tinggi. Dan karena kota besar ya banyak dosa diperbuat di Niniwe. Niniwe ini lebih dikenal oleh orang Kristen dalam ceritanya Yunus ya. Tapi dalam beberapa pelayanan nabi-nabi, Niniwe juga disebutkan termasuk di Nahum ini. Ayat 9 ya. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan kepada Tuhan, terhadap Tuhan? Orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tapi aku tidak akan merendahkan kau lagi. Sekarang, aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan aku akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu, aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang membawa berita dan mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang kau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Yehuda adalah gambaran orang percaya, Niniwe adalah gambaran orang tidak percaya. Sekalipun Yehuda direndahkan Tuhan, ya. Kalau kita baca di ayat yang ke-12 ini ya. Saya bold aja ya. Aku telah merendahkan engkau, tapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Perhatikan baik-baik. Jadi meskipun orang percaya bisa Tuhan izinkan mengalami masalah penderitaan dalam hidup, bahasa Nahum ini direndahkan Tuhan. Tapi itu tidak akan selama-lamanya dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus direndahkan atau mengalami penderitaan itu. Tapi sebaliknya, bagi musuh-musuhnya Tuhan, ketika mereka hari ini mungkin sedang bertepuk dada dan membanggakan, meninggikan dirinya mereka sendiri, karena mereka memang hebat hari ini, ya kehebatan mereka tidak akan tahan lama menghadapi amarahnya Tuhan. Gandarnya ya, itu akan yang mengikat kita sebagai bangsa pilihan Tuhan akan dipatahkannya, ya, diputuskan belenggu-belenggu yang mengikat kita. Tapi terhadap musuhnya Tuhan, ya, Tuhan akan melenyapkan habis mereka, ya. Nggak akan ada lagi nanti orang yang bisa mengganggu umatnya Tuhan ketika Tuhan sudah menghajar bumi ini, ketika kedatangannya kelak. Jadi dari sini ya, ketika saya sebagai seorang pemerhati, pembelajar, hamba Tuhan yang mendalami akhir zaman, ya kok libet gitu ngomongnya. Karena memahami banyak sekali soal topik-topik akhir zaman, ya saya akhirnya mengekspresikan hidup itu ya tadi ya. Selama saya yakin saya adalah hamba Tuhan,
Selama saya yakin saya masih dalam koridor yang benar, kan saya tadi ukurannya berkali-kali saya bilang, saya berusaha jujur terhadap diri sendiri. Dan saya mengajar saudara untuk jujur sama dirimu sendiri. Ketika kita sudah hidup merasa benar, kalaupun kita dalam situasi hari ini lagi sulit, ya, orang bilang, aduh kasihan banget kamu sedang dalam lembah kelam ya. Ya pokoknya selama kita masih hidup benar dan kau menilai dirimu benar, andai kata kita sedang dalam lembah kelam kata orang, lewati aja. Nggak akan sampai tergeletak. Nggak akan kita binasa di situ. Meskipun berat situasi menghadapi kita, karena Tuhan sedang izinkan itu. Dan orang-orang yang sedang meninggikan diri, membanggakan dirinya, karena kehebatan-kehebatannya, dan memang harus diakui, hari ini mereka hebat. Tapi kalau mereka musuhnya Tuhan, tinggal tunggu waktu. Nggak lama mereka menikmati kehebatan itu. Percayailah, karena itu adalah firman Tuhan. Baca baik-baik tadi. Ya. Jadi, mestinya semua kita memahami bahwa hidup di dunia ini hanya temporary, hanya sementara. Kita ini hanya musafir. Dunia ini hanya tempat perhentian sementara, bukan tujuan akhir kita. Makanya ketika kita sudah punya pemahaman yang sama soal ini, ya kita lewati hidup di dunia ini ya nggak usah ngoyo-ngoyo lah, nggak usah terlalu berlebih-lebihan lah, nggak usah kayak orang dunia yang berusaha untuk menggapai A, B, C, D, memuaskan nafsunya A, B, C, D, karena semuanya sia-sia, kata Salomo. Semuanya di bawah kolong langit ini sia-sia kau kejar. Ya. Ada waktunya semuanya. Jadi lewati saja. Yang penting kita terus bisa mengkontrol diri, menjadi manusia yang semakin hari semakin baik. Indikasinya kita banyak memberkati orang, kita semakin cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan itu kita lewati nggak lama kok, cuma 70 tahun, 80 tahun. Dan ketika kita selesaikan pengembaraan kita di dunia ini, kita akan dipindahkan nanti dalam kehidupan yang sebenarnya, dalam kekekalan surga bersama dengan Tuhan. Jadi, ingat dalam Nahum ini dikatakan bahwa ketika Tuhan datang nanti, semua musuh Tuhan di akhir zaman akan dilenyapkan. Saya berharap kau dan aku bukan bagian dari musuhnya Tuhan. Semoga dipahami dan semoga diaminkan dan dihidupi. Haleluya. Haleluya. Kita selesaikan hanya beberapa ayat, maka Nahum 1 selesai. Beberapa tadarusan ke depan ya mungkin hanya setengah jam karena pasalnya ayatnya pendek-pendek semuanya. Semoga hanya beberapa menit ini bisa memberkati saudara. Dan sekali lagi ini masih hari Rabu, masih ada beberapa hari di mana pendaftaran belum kami tutup untuk sekolah Alkitab kelas Kristologi. Hanya 100.000 bagi Bapak Ibu yang punya dana bisa ikut kelas ini, membayarkan 100.000. Kalau dananya lebih, Bapak Ibu diberkati lebih, bisa tambahkan itu untuk kita subsidi ya bagi orang-orang yang ingin belajar tapi sedang bermasalah secara finansial. Dan Bapak Ibu yang terkendala masalah ekonomi tapi mau belajar lebih dalam lagi tentang Tuhan, tentang Alkitab, hubungi kami. Lewat kelas ini kami akan memberikan beasiswa kepada saudara selama saudara mau belajar ya. Saya rindu banget banyak orang yang menyambut program ini mau belajar bersama dengan kami, dan ketika nanti harapan kami saudara punya ilmunya, saudara membagikannya di komunitas saudara. Di gereja saudara kah, di persekutuan doa saudara, di komsel saudara, di ibadah rumah tangga saudara, supaya jadi efek domino gitu ya. Sehingga akhirnya firman Tuhan diberitakan sampai ke ujung dunia karena
kerjasama kita. Saya mengajar saudara, Dewi mengajar saudara, nanti ada waktunya saudara mengajar sesamamu yang lainnya. Dukung dalam doa program ini, terutama dukung dalam doa pelayanan The Way, karena ke depan kami punya mimpi-mimpi yang besar, di mana tujuan mimpi kami bukan untuk membesarkan gereja The Way, tapi membuat pelayanan kami The Way semakin berdampak. Dan saudara bisa ikut ambil bagian, meskipun bukan jemaat The Way, dan meskipun tidak beribadah bersama dengan kami. Tapi lewat program ini kita bisa sama-sama kerjasama. Nanti kalau ada program-program yang spesifik akan saya sharingkan kepada saudara. Siapa tahu saudara mau ikut bersama-sama kita melayani Tuhan. Saudara mengambil bagian dengan kelebihan saudara, kami mengambil bagian dengan kelebihan kami. Ketika masing-masing kita dengan kelebihannya berkolaborasi, maka dampaknya pasti akan luar biasa. Terima kasih. Di atas segala-galanya kami mohon doanya lagi. Supaya program ini, semoga pelayanan kami, The Warriors, JKI The Way, semakin menyenangkan hati Tuhan. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Beberapa menit kami membahas Nahum pasal 1. Kami belajar bahwa musuh Tuhan tak akan bisa luput menghadapi harinya Tuhan di akhir zaman nanti. Dan kami tidak mau jadi musuh-Mu. Maka tolong Roh Kudus, mampukan kami bisa terus menjadi umat-Mu. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, sampai jumpa esok malam kembali dalam tadarusan Alkitab kita. God bless you all. Haleluya.